sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini di dalam tahun yang baru, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil sebagai tema, yaitu berkat sebagai kekayaan rohani. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan Efesus pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 8 yang akan saya bacakan. Demikian. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus yang orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, surat wasiat memiliki nilai bagi sang ahli waris. Kita adalah ahli waris yang menerima sesuatu dalam Yesus Kristus. Dengan iman, kita menerima janji-janji mengenai kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita adalah para ahli waris kerajaan Allah. Apakah berkat-berkat yang kita terima sebagai ahli waris? Kita akan ikuti. Berkat-berkat yang kita terima adalah: pertama, berkat dari Bapa. Saya sampaikan tadi di dalam ayat yang 4 sampai ke 6. Kemudian, Ia memilih kita. Di dalam ayat 4 saya tegaskan lagi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih Abraham menjadi miliknya. Ia memilihkan tanah perjanjian bagi umatnya. Allah memilih kita menjadi milik pusakanya. Ia memberikan surga menjadi rumah abadi kita. Ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya di dalam ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita masuk dalam keluarga Allah melalui kelahiran baru. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23 demikian dikatakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ia mengasihi kita di dalam ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Poin yang kedua, berkat dari anak. Itu tercantum di dalam ayat 7 sampai 12. Saudara-saudara, Ia menebus kita
ayat 7 bagian A. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ia membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar. Saudara-saudara, 6 juta orang budak diperjualbelikan di kerajaan Romawi. Tetapi kitalah budak-budak dosa yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Ia mengampuni kita di dalam ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ia menyatakan kehendak Allah bagi kita di dalam ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ia menentukan kita menerima bagian yang dijanjikannya. Di dalam ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jemaat adalah tubuh Kristus. Itu tercantum di dalam ayat ke-22. Demikian, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara-saudara, demikian kondisi atau keberadaan jemaat sebagai tubuh Kristus, dan Dia adalah kepala. Kemudian juga digambarkan sebagai bangunan di dalam pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat di dalam ayat berikut, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kemudian digambarkan juga sebagai mempelai perempuan. Di dalam pasal yang kelima ayat ke-22 demikian dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan di sini kita melihat juga bagaimana gambaran-gambaran daripada Allah. Kita adalah para ahli waris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya, kita diikut sertakan bersama dengan Dia untuk menerima warisan dari Allah. Ketiga,
Berkat dari Roh Kudus itu tercatat di dalam firman-Nya di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, Ia memeteraikan kita di dalam ayat yang ke-13 tadi. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Proses pengudusan itu melalui penyampaian berita Injil. Orang Kristen Efesus mendengar Injil dari Paulus. Mereka menyambut berita itu dan mengalami kehidupan baru. Roh Kudus memeteraikan mereka menjadi milik Allah. Kita juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jaminan di dalam ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita bahwa kita akan menerima bagian yang sempurna dalam kemuliaan Bapa di surga. Pada zaman sekarang, cincin pertunangan adalah suatu pengikat, suatu hubungan yang sah. Saudara-saudara, sebagian orang berpendapat bahwa tidak satupun warisan mereka terima dari orang tua. Dan mereka sendiri juga tidak mewariskan apapun kepada anak-anak mereka. Tetapi kita di dalam Kristus adalah para ahli waris kerajaan Allah. Sebagai para ahli waris, kita harus sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Kristus Yesus. Saya akan sampaikan kesimpulannya demikian. Yang pertama, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita berhak menerima segala berkat rohani yang telah disediakan Bapa di sorga. Kita tidak akan diabaikan. Kita semua menerima berkat-berkat itu sesuai dengan anugerahnya kepada kita. Yang kedua, segala kekayaan Allah dikaruniakan kepada kita adalah suatu permulaan, bukan akhir atau tujuan. Semuanya dipakai untuk kemuliaan-Nya. Yang terakhir, Tuhan Yesus pasti akan datang dan memberikan apa yang menjadi hak kita sebagai para pengikut-Nya. Amin. Puji Tuhan, sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi saudara-saudara semua agar kita semua selalu mendapatkan penyertaan, pimpinan, dan perlindungan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini berita firman Allah telah kami sampaikan, dan kami melihat bahwa ada kekayaan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kami semua, pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman Allah yang memberkati, firman Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, firman Allah yang menguduskan kehidupan kami. Oleh sebab itu pada hari ini, di tahun yang baru ini, kami senantiasa memandang ke depan dan melupakan apa yang telah di belakang, sehingga pandangan iman kami yang tertuju hanya kepada Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menuntun, membimbing, dan menyertai kehidupan kami semua, agar dimanapun kami berada memuliakan nama Tuhan, agar kami dimanapun berada untuk memberitakan firman, agar kami senantiasa menyampaikan tentang nama Yesus Kristus yang telah menebus kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah pada malam hari ini ataupun pada pemberitaan hari ini, kami senantiasa bersyukur atas segala sesuatunya. Dan Tuhan memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan memberikan jamahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Dan yang memiliki masalah belum terselesaikan, Tuhan membuka jalan keluar, memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Demikian Tuhan,
di dalam iman kami yang tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada, saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, agar senantiasa mengarahkan pandangan kepada Engkau saja. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.